Iya, iya, iya. Bang, apa Sini aja, sini. yang viral kan abang itu disebut punya Apa- gunung apa itu dulu? gimana ceritanya bang, kok bisa punya gunung gitu? Punya gunung. Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Iya, gue kuasa hukumnya. Nah, itu kebetulan ada 110.000 hektar. Saya sebagai cucu sultan, saya ini orang kaya pak, cucunya Sultan Bima. Gue udah kaya coy. Cucunya sultan, lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Masalah gunung udah clear ya. Saya udah ditawarin jadi dosen, saya juga udah ditawarin jadi hakim hakim ad hoc ya, udah ditawarin juga. Tapi saya nggak mau, tetap saya tolak. Saya mau jadi ketua Mahkamah Agung atau menteri koordinator pengawas aparatur negara. Baik sahabat sekalian, pengacara kondang yang kontroversial Firdaus Oibowo baru-baru ini memberikan beberapa statement yang cukup menggelikan. Ia bahkan tak tanggung-tanggung di depan publik mengatakan bahwa ia memiliki aset yang jauh lebih banyak daripada Hotman Paris karena ia memiliki sebuah gunung yang ada di wilayah Parung. Dan katanya di dalam gunung tersebut terkandung 3 juta metrik ton uranium yang bakal menghidupkan seluruh umat manusia selama 1000 tahun. Dan bahkan ia juga mengatakan bahwa ia adalah cucu dari Sultan Bima dan cucu dari Raja Banten. Kira-kira apa kebenaran yang sesungguhnya di balik ucapan Firdaus Oibowo tersebut? Di sini dalam video ini banyak sekali netizen yang akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Firdaus Oibowo. Apakah pernyataan halunya ini diakibatkan karena stres sudah dibekukannya berita acara sumpah advokatnya, ataukah ada persoalan lain? Mari kita ikuti video-videonya. Iya, iya, iya. Bang, apa Sini aja, sini. yang viral kan abang itu disebut punya Apa- gunung apa itu dulu? gimana ceritanya bang, kok bisa punya gunung gitu? Punya gunung. Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Iya, gue kuasa hukumnya. Nah, itu kebetulan ada 110.000 hektar punya beliau dan sudah di pengadilan, sudah ada putusan pengadilan. Di Gunung Parung, termasuk sekitar Atang Sanjaya, Asrama Angkatan Udara, ke Kopassus sampai ke semuanya. Namanya gunung apa bang? Gunung Parung. Oh, gunung bukannya milik negara bang, pemerintah? Negara minjem sama gue. Iya. Kan kakek gue sultan. Ya, sultan udah bebas. Saya sebagai cucu sultan, saya ini orang kaya pak, cucunya Sultan Bima. Gue udah kaya coy. Cucunya sultan, lisan kami yang dipakai, syahadat kami yang dipakai. Nggak boleh kami itu berbohong. Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 mau gue ceritain nggak gunung 2? Hah? Gue suka sama gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di gunung 2. Gue nyusunya pagi siang malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari gunung 2. Saya udah ditawarin jadi dosen, saya juga udah ditawarin jadi hakim hakim ad hoc ya, udah ditawarin juga. Tapi saya nggak mau, tetap saya tolak. Saya mau jadi ketua Mahkamah Agung atau menteri koordinator pengawas aparatur negara. Karena saya mau mencat-mencatin orang nggak benar. Tujuan saya cuma mencatin doang. Walaupun saya cuma seminggu jadi menteri, yang penting semua udah saya pecatin, udah clear. Dan negara bisa jalan dengan benar gitu. Jadi itu aja cita-cita saya. Kalau saya jadi kacungnya sih nggak mau. Oke, saya hanya bisa diatur oleh Pak Prabowo. Makasih. Bravo. Thank you, Bang. Gunung 2 mau gue ceritain nggak gunung 2? Hah? Gue suka sama gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di gunung 2. Gue nyusunya pagi siang malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari gunung 2. Bang, Iya. kita bicara kayak abang sudah Artinya semua orang takut kalau saya dengan Rasman masuk ke kancah hukum, ke kancah dunia persilatan, termasuk Hotman Paris. Begitu ketakutannya Hotman Paris, hampir setiap hari dia gaungkan, tolong jangan disuruh masuk lagi persidangan. Kenapa? Saya tahu. Karena saya dengan Hotman Paris, saya dengan Bang Rasman adalah musuh terberat bagi pengacara-pengacara yang ngata-ngatain saya sekarang. Termasuk Farhad Abbas. Itu rasa ketakutannya dilihat kok secara psikolog. Mereka berusaha biar kami ini tidak jadi pengacara lagi. Pernah mimpi nggak punya harta ratusan miliar sekarang? Hah? Nggak pernah mimpi? Lo jangan ketawa. Nggak pernah mimpi kan?
Akhirnya sejarah itu terwujud. Kamu sekarang jadi istri pengacara yang hartanya ratusan miliar gitu loh. Amin. Tadi kan kata abang kan ada bukti baru bang. Tadi kan katanya ada bukti baru. Kenapa baru sekarang itu baru diungkap bang? Coba bang. Ada upaya hukum lain bang. Bang itu yang melakukan mengambil saudara Firdaus menangani kasus yang sama, pembunuhan bayi juga, dan itu diproses ya? Iya proses. Pada tahun 2016 ada nomor perkaranya ada di pengadilan Bekasi ya. Pada tahun 2016, kurang lebih 2016 atau 2017, saya menangani perkara pengguguran bayi seperti ini. Jadi laki-lakinya nggak dipidana, nggak kena. Yang perempuan yang membunuh anak itu yang dipidana. Padahal dia dari di bawah tekanan si laki-laki ini. Jadi itu jadi jurisprudensi kita. Kalau itu sudah bisa saya ambil di pengadilan Bekasi, maka Fadel keluar. Yang masuk Loli. Oke. Bang, tapi yang mengambil itu Fadel apa bukan bang? Saat waktu itu yang mengambil Fadel bukan sih bang? Atau siapa bang? Ada apa? Maksudnya rilis apa nih? Yang tadi nggak bisa, berarti nggak menerima. Saya kan sudah dengar bahwa ada kaitannya dengan aborsi. Kalau perbuatan itu Loli yang melakukan secara sadar, maka Loli juga harus kena. Tidak boleh dilakukan kepada Fadel sendiri. Tidak ada logika hukumnya itu. Jadi bilang anak di bawah umur dia melakukan bunuh orang bebas. Nggak bisa bos. Kami akan kejar. Bang, yang ngambilin waktu itu Fadel apa bukan bang? Bang, yang ngambilin siapa waktu itu bang? Fadel apa bukan bang? Tadi ada statement abang ada hamil. Ingin mempidana menyusul Fadel nih bang. Karena aborsi itu yang pernah saya tangani identik dengan wanitanya yang melakukan, bukan laki-lakinya. Jadi ada jurisprudensi yang telah diputus oleh pengadilan Bekasi yang akan saya ambil besok. Jadi kalau saya jurisprudensi sudah saya ambil, putusan pengadilan sudah utuh saya ambil, maka saya minta kepada Polres Jakarta Selatan untuk menangkap Loli, mengamankan Loli dan mengeluarkan Fadel. Berarti sekarang ini ya, ini perkaranya sama. Jadi begini, kalau Fadel keluar atau tidak itu nanti biar poin berikutnya. Tapi yang pasti inilah risikonya Ananda Loli. Jangan dikira Ananda Loli cerita ke Om berbeda, terus ke polisi berbeda, lalu kemudian ada pengakuan sepihak yang tidak dapat dibuktikan, terus kamu dianggap lolos. Mohon maaf, Om kecewa juga. Kenapa Loli berubah 100%? Dan saya kok kayaknya kaget kok ada tipe yang seperti ini gitu loh. Jadi ini saya ingatkan, Loli ingat kembali bahwa kalau kamu melakukan itu sesuai dengan BAP, maka kamu juga harus kena. Nggak ada pilihannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan jelas menghilangkan manusia di dalam rahimnya. Bang, itu yang pasti. Jadi itu kalau diaborsi harus dia bertanggung jawab melakukan. Berarti menuntut Loli agar segera menyusup Fadel ke dalam bang? Hah? Menuntut Loli agar segera menyusup Fadel ke dalam. Ke dalam mana nih? Ke dalam menyusup Fadel gitu itu bang? Bahasa kamu lah. Yang pasti kami minta Loli mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Kan bang, begitu mat pengakuannya kan mat? Betul. Nah ya udah. Bang, yang mengambilkan itu waktu itu Fadel atau bukan bang? Pesan-pesannya bang. Yang mengambilkan waktu itu Fadel apa bukan bang? Pengakuan dari Loli di BAP-nya, mereka video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Tapi yang menjadi aneh bagi saya, kan dibilang perutnya membesar. Nah kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit bos. Berarti udah tidak langsung Fadel yang mengambil ya bang waktu itu. Hah? Fadel apa? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya apa yang saat ini? Ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Kemudian dia hamil. Tanggal 9 Mei. Kemudian dia menggugurkan, makan pil, video call. Buktikan video callnya. Nggak boleh dong kalau lembut kali pula jadi berubah wajah saya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Oke. Thank you ya. Udah ya.
600 Enggak dong, 266. enggak, Masehinya itu Masih. 670 sekian Masehi. Iya. 670 sekian ya, betul. Iya. Betul. Kalau nggak salah 670 ya. Ya kurang lebih segitu. 671 tuh kurang lebih segitulah. Abad ke-7 gitu aja gampangnya lah, biar aman. Tahu gue diangkat Rasulullah tuh. Enggak, ini lahirnya Nabi. Ya, Senin Mei 570 Masehi. 570 Masehi, Gus. Ini ada di Google. Nah, makanya jangan sampai salah, tadi digoreng lagi kita kalah. Ya, makanya saya tadi kan kalau saya kita salah. Pokoknya jangan sampai Iya. karena kita udah diserang habis-habisan berdua nih. Iya. Nah. Pelungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan. Gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan, Mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Ripo Dabo, ya. Kenapa itu abang tiba-tiba di atas meja? Nggak tahu itu, asli. Demi Allah demi Rasulullah. Tapi kok itu ada di meja? Kok bisa kayak gitu, Bang? Makanya hanya profesional aja yang bisa melakukan ini. Lihat ya, tenaga dalam itu ada. Ada kan? Kayak merinding ke badan. Enggak, bukan. Bohong, balihong, jabar hong. Gue tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Itu podcast ya? Andi kan bukan dukungnya. Bohong, balihong, jabar hong. Gue tukang bohong, lu kena bohongan. Kira kelihatan kan setelah beberapa bulan kemudian dapat masalah sampai di penjara 4 bulan. Nah, terus juga Firdaus ini, FO ini ya dari dulu juga dia fitnah macam-macam yang saya cabul lah, saya fitnah saya itu adalah sebenarnya dukun juga dan semacamnya. Yes, kita diemin, kita sabarin. Ya faktanya sekarang dia dipecat secara tidak terhormat. Nah itu kan sebuah penghinaan tanpa kita hina. Lihat, kalau kita sabar, sesuatu yang hina juga bakal dihinakan. Apapun itu ya, bukan FO aja, apapun itu. Jadi maka dari itu tentang karma sendiri dalam Islam itu juga diajarkan, tapi nggak disebut karma. Dalam Islam itu disebutnya Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Terus kalau dalam agama Kristen sendiri disebut hukum tabur tuai. Terus kalau dalam Hindu Buddha kalau nggak salah yang karma itu. Jadi semua agama mengajarkan hal tersebut, bahwa apa yang kamu tabur, apa yang kamu perbuat akan kembali ke diri kamu sendiri. Kalau dalam hukum alam disebutnya hukum bergema. Nah maka dari itu ya jadikan pembelajaran aja dan kehati-hatian bahwa kejahatan kamu akan kembali ke kamu juga, keburukan kamu akan kembali keburukan kamu ke kamu juga, kebaikan juga akan kembali ke kamu juga gitu. Tapi abang ngerasa kayak sorry juga nih Bang Darus nih, mungkin Bang Darusnya ngerasa bahagia atau gimana gitu? Oh iya, saya sih nggak pernah merasa bahagia dari sebuah keburukan yang orang lain dapatkan ya. Jadi saya cuma lagi pula FO ini kan dari awal memang nggak pernah didengerin omongannya sebenarnya itu sih sebenarnya itu. Jadi dengan dia dapat kasus kayak gini pun ya itu kayaknya nggak jauh beda dari hukum sosial yang selama ini dia dapatkan deh. Selama ini kan dia dapat hukum sosial karena fitnah-fitnah itu kan, yang dia trendingnya kan yang jadi pengacara dukun, fitnah-fitnah saya luar biasa, dapat hukum sosial. Nah sekarang dapat hukum dipecat secara tidak terhormat. Kayaknya ini akan memberikan pembelajaran yang cukup untuk dia sih, karena selama ini di hukum sosial Allah sudah berusaha mengingatkan bahwa itu tidak baik. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ya, dia pernah live atau bikin video sama istrinya tuh nggak setuju dia jadi pengacara dukun gitu. Oh gitu.
kalau nggak salah ingat waktu itu pernah ada dia istrinya, kamu ngapain sih bila-bila dukun gitu ada videonya, saya sempat nonton tuh. Nah dari situ aja sebenarnya kan Allah udah berusaha mengingatkan dia dengan segala cara, dari mulai hukum sosial, istrinya, mungkin keluarganya juga, bahwa itu tidak baik gitu ya. Dan sekarang kita lihat faktanya menghasilkan ketidakbaikan juga untuk hidupnya kan gitu. Iya, tapi at least ngerasa lega lah ya Bang ya, karena kan Abang pernah berseteru nih sama dia nih, terus dia sekarang at least agak lega gitu ya Bang ya. Kalau saya sih enggak ya, saya kayak ya udah, memang udah biasa gitu, udah biasa orang yang nyerang saya, yang fitnah saya ngelihat pasti dapat masalah di dalam hidupnya, jadi ya udah biasa juga, nggak bangga atau nggak bahagia kayak gimana sih, ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Kan Abang, Bang Marsil pernah dilaporin tuh sama dia kan, sama FO dan perdukunannya itu. Iya. Tapi kan gak jalan, akhirnya diberhentikan ya. Iya, betul. Rasa kayak gue harus laporin balik dikit. Ada rasa gitu gak Bang? Jam tangan mewah milik Firdaus Oiwobo. Yuk kita bahas. Masih kelanjutin persidangan antara Bang Hotman dengan Rasman Nasution. Kuasa hukum Bang Rasman Nasution, Firdaus Oiwobo, juga cukup viral karena sempat naik ke meja lagi persidangan, guys. Terakhir banget dia ada podcast dengan Dr. Richard Lee. Nah, Koko penasaran, dia ada pakai jam tangan dan kita coba intip, itu jam tangannya apa sih? Nah, di podcast dengan Dr. Richard Lee, Anda bisa lihat dia ada pakai jam tangan, dan itu kalau misalkan Anda perhatikan cukup ikonik karena itu adalah jam tangan merek Audemars Piguet Royal Oak versi diver, guys. Itu kalau original harganya 300 jutaan. Tapi faktanya tidak demikian karena ada satu akun yang ngebasting lagi bahwa yang dipakai itu adalah produk KW atau palsu, guys. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dia tunjukkan nih, Anda bisa lihat ya. Dan memang itu bisa dipastikan barangnya bukan barang asli. Dan pas Koko ngecek di marketplace harganya berapa sih kalau yang KW, ya ampun, harganya nggak nyampe 2 juta, guys. Jadi dibela pakai barang KW, kuasa hukumnya pun juga pakai barang KW. Aduh. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Bang Hotman lah. Banyak. Tapi kalau aset gue nggak tahu. Gue punya gunung. Mending karek boga gunung geus teh mending agul Firdaus sebenarnya. Kuaing dah sia mending ngambek. Emang aing teh boga gunung, sarua aing ge boga gunung sok gua. Mau gunung aing bisa nyusuan budak sok. Sakalina ngebitu eta gunung mata langsung Jakarta mah beak atuh nih. Kuaing dah sia. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metrik ton, di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Kan gue sebelum jadi pengacara gue preman, gimana? Nambah lagi profesinya. Lah kan gue preman. Sebelum jadi pengacara, jadi preman. Maka mungkin saja Codah pun sebelum jadi manusia sebelumnya jadi kepompong. Iya kayaknya. Maka tidak mengagetkan kualitas otaknya kurang seon. Ini sih kayaknya ya, tapi kemungkinan besar sih benar ya. Kayaknya Codah waktu pas pembagian otak terlambat hadir, makanya kurang seon. Karena bukannya kenapa-napa ini, keseringan ngelindur ya dibanding sadarnya gitu. Iya, gue jadi mikir-mikir sebenarnya nih makhluk punya rasa malu apa kagak sih? Sadar kagak sih kalau ditertawakan satu dunia akhirat? Hah? Aduh. Udah ngaku-ngaku anak sultan, ngaku-ngaku punya gunung, ngaku-ngaku punya tanah berhektar-hektar, bahkan punya uranium. Udah gitu ngaku-ngaku keluar negeri tiap menit tapi kagak punya nyali naik pesawat.
Sungguh membingungkan lu tuh Coda. Aduh, kapan sadarnya sih? Ngelindur mulu hidupnya. Coda, profesinya yang elu aku nih kebanyakan. Saking kebanyakannya bingung profesi mana yang nyata gitu. Tapi mungkin aja nih profesi yang nyata itu lu sebagai pemimpi. Iya. Saking mendalami profesi yang lu miliki, lu kagak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia alam gaib, mana dunia mimpi gitu. Iya. Kebanyakan mimpi. Ya, alhamdulillah habis diskusi sama sahabat seperjuangan saya, aktivis 98 Emmanuel Ebenezer. Saya hari ini ketemu sahabat luar biasa saya yang hari lagi disiksa netizen. Kemudian harus paham netizen bahwa ini adalah titisannya Lord Rangga, Sunda Empire. Iya, jadi Om Farad jangan kurang ajar loh, ini pimpinan panglimanya Sunda Empire ini. Atas Bang Hotman juga jangan kurang ajar. Bang Hotman ini kan baru raja, anaknya raja si borong-borong sama aku. Ini raja dunia Bang, hati-hati. Oke brother, makasih ya. Aktivis 98 berjaya. Makasih, bravo. luar biasa. Gunung bukannya milik negara Bang Purwoding? Negara minjem sama gue. Kadang-kadang lucu juga ya, agak lari gimana gitu ya. Katanya negara minjem gunung sama dia. Sejak atau dari mana ceritanya warga negara punya gunung seluas 110.000 hektar? Katanya negara pinjam sama dia. Terus kalau negara minjam apa gunanya, apa untungnya sama negara coba? Di mana untungnya negara minjam sama dia, kecuali dia gunungnya punya pribadi, dipinjam sama orang pribadi lagi, mungkin ada ngambil untung. Terus negara ngambil alih bisa juga kan? Lucu nih. Yang viral kan abang itu disebut punya gunung, itu gimana ceritanya bang, kok bisa punya gunung gitu? Punya gunung? Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Iya, gue kuasa hukumnya. Nah itu kebetulan ada 110.000 hektar punya beliau dan sudah di pengadilan, sudah ada putusan pengadilan. Di Gunung Parung, termasuk sekitar Atang Sanjaya, Asrama Angkatan Udara, ke Kopassus sampai ke semuanya. Namanya gunung apa bang? Gunung Parung. Gunung bukannya milik negara Bang Purwoding? Negara minjem sama gue. Kan kakek gue Sultan. Ya, Sultan udah bebas. Oke. Sultan juga. Itu benar. Cucu kandung benar. Cucu kandungnya Berarti Sultan. abang kaya dong bang. Kalau kaya rela. Sultan apa? Bang Firdaus Oibo. Ya, Oiwobo. Ya, kalau Sultan apa bang? Kalau kaya sih, kalau gue hitung kaya enggak juga, tergantung dari hati. Tapi kalau 100 miliar ada bang? Aset gue hampir T. Wah, hampir T aset gue. Iya, kalau beli enggak, tapi karena gue menang perkara. Apa nih bang, aset tuh hampir T itu apa? Nanti ujung-ujungnya kata abang, aset tuh ada T, hati saya yang mulia. Oh enggak, aset gue berbentuk tanah, gedung, bangunan yang gue dikasih oleh klien setelah gue menangkan perkara. Bang Hotman, banyak. Tapi kalau aset gue nggak tahu. Gue punya gunung. Si Firdaus guys bilang dia ada gunung, nggak kayak bilang terus ada laut, ada sawah, ya kan, itu sawah semua. Kalau mau bilang laut, sawah, gunung punya lu Firdaus, aku juga punya tuh gunung Selawah Aceh, itu punya aku. Enak kali ya, tinggal bilang aja itu gue punya gunung. Kalah sama si Hotman Paris, ada aja bikin drama si Firdaus nih. Ada yang percaya guys? Kalau ada yang percaya tunjuk tangan. Yakin aku nggak ada satupun masyarakat Indonesia yang percaya. Firdaus, aduh, kelar si Agus, datanglah Firdaus. Kelar si Agus, muncullah Firdaus bikin drama. Selamat ya, diketawain masyarakat. Gue punya gunung pak, serius, di dekat Jakarta. Gue punya gunung. Seharusnya orang kayak gini nih rawat inap.
malah rawat jalan. Pesawat gue sama sekali nggak bisa. Namun gue hampir tiap menit ke luar negeri. Ini konsepnya biji manis sih. Kagak bisa naik pesawat, tapi tiap menit ke luar negeri. Ini konsepnya biji manis. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Kalau tiap menit ke luar negeri, sekali hela nafas aja kayaknya berarti udah berpindah tempat ya. Udah berpindah negara gitu. Tapi kalau kagak bisa naik pesawat, terus ke luar negerinya macam mana? Nyungsep ke laut gitu. Ini konsep biji manis sih. Anjing. Yang goblok siapa sih? Anjing jadi pengen mewek. Kalaulah benar tiap menit ke luar negeri, berarti kalau berak di Bosnia, ceboknya di Rusia, pakai kolornya di Yugoslavia, pakai celananya di Ukraina. Terus berangkatnya pakai apaan? Katanya kan kagak bisa naik pesawat. Anjing. Buat bingung orang aja. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Lu ngelindur apa macam mana sih? Hah? Kepala lu kayaknya habis kesenggol soang atau habis keselak masih bubut sih? Kayaknya keselak pelek racing kayak ini. Tapi gue ini nggak bisa go internasional karena gue nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik lift. Ya susah, nggak bisa. Gue ada trauma. Gue tuh 3 kali naik lift, kekunci 3 kali. Ya 3 kali naik lift, 3 kali kunci. Tetapi untuk naik lift tidak takut banget. Masih bisa gue sekali-sekali kalau keadaan terdesak gue naik lift. Tapi keringet dingin. Kalau gue tertutup itu dalam lift tuh keringet dingin gue. Nah kalau pesawat gue sama sekali nggak bisa. Namun gue hampir tiap menit ke luar negeri, gue tur. Iya, gue naik. Iya, lihat YouTube. Gue kalau mau ke Chicago, Texas, tinggal gue ketik Texas itu. Gue nonton YouTube aja, oh Texas begini. Kan sekarang udah canggih, nggak mesti harus ke sana. Nggak pernah, kan gue udah lihat di YouTube. Ngapain gue lihat Texas, ya kan? Cipete Texas, gue ketik ada Cipete Texas. Oh Texas, jadi RT-nya siapa, kan ada di YouTube sekarang. Rata-rata tim gue yang gue suruh. Hampir rata-rata ke Kalimantan kemana tim gue yang jalan. Kan gue pemilik law firm, jadi ada 16 pengacara di kantor gue, mereka yang kerja gitu. Kalau gue jarang, gue kalau sidang itu kalau mau narsis aja, gue ngevlog sidang. Kalau rata-rata sidang itu gue jarang. Rata-rata rekan gue. Gue makanya bini gue kan gedek banget sama gue. Liburan apa segala kan dia pergi sama anak gue kagak ikut. Gue gak bisa naik pesawat. Nyerah gue naik pesawat, nyerah. Gue seumur hidup cuma sekali doang. Iya waktu kecil ya itu. Saking takutnya. Ya ke kampung lah, pulang kampung. Iya, iya sekali-sekali seumur hidup. Sekarang udah nggak pernah lagi. Iya, udah nggak pernah. Ya gue naik bawa mobil sendiri. Iya, ke kampung bawa mobil, darat ke kampung. Kalau kemarin gue bawa mobil gue lari kecepatan 180 2 hari. Jakarta Surabaya gue trek kemarin, enggak, Jakarta Surabaya 9 jam. Dari BSD ke Surabaya 9 atau 12 jam. Gue lari kecepatan 170 180. Ya, kecepatan karena tolnya kan sepi sana. Ya, tapi kalau lari santai bisa 3 hari. Ya. Baru dengar yang namanya Gunung Parung. Kalau di Parung itu setahu saya adanya Gunung Munara sama Gunung Dago. Koreksi kalau salah. Ditambah katanya dia punya gunung yang di dalamnya
ada uranium yang bisa ngehidupin 1000 tahun manusia di bumi ini. Wow, kalau semisalkan benar, kenapa pemerintah gak coba ngecek? Kan itu buat rakyat Indonesia juga loh. Mungkin di sini ada yang mau ikut-ikutan gila, ngehayal. Kita berimajinasi aja apa yang dia imajinasikan. Ya Tuhan, PR banget ya jadi netizen kayak gini banget ya. Kalau punya gunung, bikin surat tanahnya kayak gimana ya? Apa mungkin gara-gara dia punya gunung, jadi waktu di sidang pengadilan dia naik ke meja, ibaratkan kayak naik-naik ke puncak gunung, dia naik-naik ke atas meja. Wow, akhirnya ketemu jawabannya kenapa sih bisa naik meja. Bukan soal perihal kodam, bukan juga soal perihal yang lainnya, ataupun perihal apapun itu. Ternyata naik meja gara-gara punya gunung. Kalau duit cash saya rasa saya kalah sama Sarukan. Tetapi kalau aset, Sarukan gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Saya punya gunung kok. Di Mumbai, dekat Mumbai saya punya gunung. Iya, saya punya gunung. Saya punya tanah beberapa hektar di Dubai. Saya punya tanah di Dolakpur beberapa puluh hektar di kampung saya. Jadi kalau aset saya gak kalah sama Sarukan. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metric ton. Di dalamnya uranium. Gunung Parasultan di Mumbai, PT Angin Ribut. 2 juta metric ton bisa menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa dibayangkan itu. Kayak gitulah kira-kira kalau menghayal. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung. Punya gunung? Iya. Gue dapat dari ahli waris. Dari ahli waris. Ahli waris gue tuh cucunya Raja Banten. Udah, iyain aja udah. Biar cepat kelar urusan. Yang waras ngalah lah, udah biarin aja. Mungkin dia mah kagak bisa bangun dari mimpi kali. Udah biarin aja udah. Iyain aja biar cepat kelar udah. Ya, udah. Kagak usah diributin, biarin aja. Udah. Anggap aja orang yang susah bangun dari mimpi, udah. Biarin aja. Kelar urusan. Udah kan gue udah bilang udah biarin aja. Anggap aja orang yang kagak punya teman di tempat tongkrongan, udah kelar urusan. Ribet amat, udah biarin aja udah. Kagak usah diurusin, iyain aja udah, biarin deh. Ntar daripada kalau dibacotin malah ngompol di celana, cuman kepicirit aja belum dibersihin. Udah biar udah, iyain aja, iya. Kelar urusan. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali. Tumben semua jadi ayam sayur. Si Rasman jadi ayam sayur, si Pak Firdaus ini jadi ayam sayur. Baru minta maaf. Kemarin keras kayak batu. Tiba-tiba letoy sekarang minta maaf. Aduh bapak. Katanya kemarin, saya nggak tahu yang naikin saya siapa. Saya nggak tahu karena saya ini guru silat, pernah ono, pernah ini ya segala macam. Aduh, coba dari kemarin minta maaf, nggak rame seperti ini. Malu-maluin aja. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin mengomentarnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.